Tuhan. Ya, shalom. Semua baik ya. Baik, puji nama Tuhan. Tema kita di minggu ini saya beri bergembiralah sekalipun dalam duka cita. Ya, ini menarik. Bagaimana kita bergembira? Situasinya adalah duka cita. Ya, ada pergumulan, ada beban. Nah, tadi pagi hamba Tuhan yaitu Bapak Evangelis ya, Roni sudah menyampaikan firman Allah. Bagian yang pertama beliau sampaikan bagaimana kita adalah orang yang paling beruntung, paling berbahagia, ya, paling beruntung karena ya kita umat pilihan Allah, ya dijelaskan tadi. Nah, kita orang-orang percaya, tetapi orang percaya ini pun diperhadapkan juga dengan persoalan pergumulan hidup. Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ya tentu kita berbahagia. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya tidak semua aman-aman saja, baik-baik saja. Ya, ternyata Tuhan izinkan berbagai persoalan, pergumulan di dalam hidup kita. Tema untuk sore hari ini saya beri bergembiralah sekalipun dalam duka cita, ya. Bergembiralah sekalipun dalam duka cita. Tidak mudah orang bergembira pada saat dia punya masalah. Pada saat bebannya luar biasa beratnya. Pada saat dia mengalami ya tantangan hidup. Ketika sakit, ketika penderitaan yang datang silih berganti. Tidak akan mudah bagi seseorang itu bersukacita atau bergembira. Walaupun dia sebagai orang yang yakin betul bahwa dia orang percaya, dia tidak ragukan imannya. 1 Petrus 1 ayat 6, kita akan lihat firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Nah, hal apa yang membuat kita bergembira? Oh, ketika rezeki mengalir, ketika keuntungan besar waktu kita bisnis, ketika kita sakit, ya ketika kita naik pangkat, ketika gaji kita besar, ya ketika rumah tangga baik-baik saja, ya berbicara berkat-berkat, apakah hanya sebatas itu kita berbahagia? Apakah sebatas itu kita bergembira? Bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang membuat kita bergembira? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Allah ya di dalam 1 Petrus pasal 1 di ayat 2 kita melihat bahwa orang-orang yang bergembira dikatakan di sana ya, bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang membuat orang itu bergembira? Nah, surat ini diberikan oleh Petrus, ditulis oleh Petrus kepada jemaat, kepada orang Kristen. Kalau di ayat 1 berkata begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini orang-orang percaya, ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi surat ini dikirimkan, ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus, kepada orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang pendatang itu adalah mereka orang percaya.
Ya, jadi orang percaya ini menerima surat ini dan dikatakan orang-orang pilihan. Ya, jadi kalau boleh dikatakan akan hal apa orang-orang pilihan ini ya bergembira. Kalau kita lihat tadi dikatakan bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang membuat mereka bergembira? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hal apa yang membuat mereka bergembira? Bergembira oleh karena di ayat 2 kita lihat tadi, yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi tidak hanya sekedar berkat mengalir secara jasmani, gaji naik, tidak. Semua aman-aman, tidak. Tetapi yang hal yang utama dikatakan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang percaya yang ada di perantauan ini, pendatang ini, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithnia, itu mereka orang pilihan. Petrus berkata, kamu ini orang pilihan. Nah, ayat 2, 3, 4, 5 dijelaskan siapa mereka orang percaya ini. Bergembiralah akan hal itu, akan hal yang di atas, yaitu bergembiralah akan ya orang-orang pilihan. Jadi kita bergembira karena kita dipilih Tuhan. Kita orang pilihan. Kita bukan orang sembarangan. Terutama berbicara tentang kehidupan kita yang tadinya kita ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa. Kemudian Tuhan pilih kita, Tuhan khususkan kita, Tuhan keluarkan kita dari kegelapan dan kita menjadi anak-anak Allah. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah saudara orang pilihan. Amin. Bergembiralah hal itu. Jadi kalau kita hanya karena berkat saja mengalir kemudian kita bergembira, maka kegembiraan kita akan segera lenyap ketika berkat-berkat yang kita harapkan tidak ada. Jadi kegembiraan kita bukan karena semuanya baik-baik saja. Nah, kemudian dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dikuduskan oleh Roh, bergembiralah oleh karena apa kita bergembira? Nah, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Kita bergembira bahwa kita sudah dikuduskan oleh Roh Allah. Kita dikhususkan, kita disucikan, kita dibersihkan. Ya, gambaran tadi ini kita kotor, tetapi kemudian pakaian itu dibersihkan. Ya, dilepaskan kotoran-kotoran itu sehingga tampak lebih baik lagi dan sangat baik. Saudara kuduskan supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, kita berbahagia karena ada ketaatan kita kepada Tuhan. Orang percaya, orang pilihan, orang yang dia sudah dikuduskan oleh Allah, dia memiliki ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, enggak perlu kita bergembira hal itu. Kalau kita melawan Tuhan, enggak perlu bergembira. Ya, tetapi karena kita taat kepada Tuhan, disitulah letak kegembiraan kita. Ya, saudara mau taat kepada Tuhan, amin. Itu yang membuat kita gembira. Itu yang membuat saudara bergembira. Tapi kalau kita coba-coba melawan Allah, coba-coba berani kepada Tuhan, coba-coba mengabaikan Allah dalam hidup ini, maka kita akan kehilangan kegembiraan. Pasti. Karena bagaimana kita bisa bergembira, bagaimana kita bisa bahagia tanpa Tuhan. Oh, kita lihat banyak orang-orang di sana, di sini, di mana-mana mereka tidak peduli tentang Tuhan, tapi kelihatannya mereka bahagia. Nanti dulu, suatu ketika sang pemazmur hendak berkata, sia-sia aku berseru di dalam namamu. Ternyata yang diberkati adalah mereka, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Kenapa mereka punya segalanya, tampaknya bahagia, sehat-sehat saja. Lah kita yang terus berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi keadaan kita seperti ini, susah, sulit, penuh dengan pergumulan. Tetapi kemudian Tuhan berkata, mari masuk ke bait yang kudus. Dia masuk ke dalam hadirat Allah. Kemudian Allah tunjukkan kepada dia. Salah satu adalah lihatlah bunga-bunga yang ada ya di taman itu. Pagi dia mekar, bagus.
Tetapi kemudian kena matahari, layu, kemudian dibakar. Artinya sia-sia. Jadi kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu sia-sia. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, taat kepada Kristus, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Ada damai yang Allah berikan kepada kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Karena damai sejahtera dari Allah itu melimpah dalam hidup kita, maka berbahagialah. Ketika saudara merasa ya tidak ada damai sejahtera dari Tuhan, maka yang terjadi kegelisahan. Orang-orang yang gelisah, dia tidak akan mengalami kegembiraan, tidak akan mengalami kebahagiaan. Saudara pernah mengalami kegelisahan? Aduh, susah. Ya, gelisah, rasanya ya mau mati saja. Hidup ini kok kayaknya nggak ada artinya. Itu waspada, bahaya. Ya, tadi hamba Tuhan, ya Bapak Roni menyampaikan satu contoh, karena ada orang yang kehilangan kebahagiaan dan kehilangan pengharapan. Ya, di daerah di kota Kupang ya ada jembatan katanya. Mungkin saudari Elvi yang baru dari sana tahu, jembatan itu hampir tiap minggu katanya ada orang bunuh diri. Itu satu jembatan. Dan kemudian sedang dibuat jembatan di sebelahnya dua katanya. Jadi kalau dua jembatan maka angka bunuh diri semakin tambah. Bahaya itu. Nah, kenapa orang pergi ke sana dan lompat? Dia tidak mengalami kebahagiaan. Dan saya yakin dia jauh dari Tuhan. Sebab jika dia menempel dengan Tuhan, ini damai sejahtera melimpah atasmu. Ya, nggak ada uang pun tetap rasa ada damai. Amin. Aminnya kecil. Amin. Ketahuan uangnya sudah nggak ada nih. Ada orang damai sejahteranya tergantung isi dompetnya. Kalau dompetnya itu tebal, uangnya banyak, rasanya damainya luar biasa. Tetapi itu semu, sebab satu ketika dompet itu bisa hilang. Coba lihat kiri kanan dan katakan awas, dompet bisa hilang. Kalau saudara kehilangan dompet berarti kehilangan kebahagiaan. Wah, celaka. Ya, bahaya itu. Dompet boleh saja hilang, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Amin. Ya, berbahagialah akan hal itu. Padahal situasi yang kita alami pencobaan. Situasi yang kita alami adalah kesusahan. Tetapi ayat 6 tadi berkata berbahagia. Sekalipun dalam situasi duka cita dengan berbagai persoalan. Karena apa? Damai sejahtera Allah tidak akan hilang dari kita sekalipun situasi sulit yang kita alami. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa kita berbahagia? Dikatakan berbahagia akan hal itu. Akan hal apa kita terus bisa berbahagia? Ya, karena kita telah dilahirkan kembali. Kita ini orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi hidup kita sudah berbeda. Ya, bukan yang hidup yang lama lagi. Yang gampang putus asa. Yang gampang terpancing emosi kita. Bukan. Tapi kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Status kita adalah status yang baru. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada padaku. Amin. Tuhan ada pada kita. Jadi kita bergembiralah akan hal itu. Akan keadaan kita, status kita, bahwa kita telah dilahirkan kembali. Bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Karena kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Di ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, manusia yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya dikuasai Tuhan, dia memiliki
pengharapan. Firman Tuhan katakan, pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Amin. Mengapa kita berbahagia? Hal apa yang membuat kita berbahagia? Karena kita sudah dilahirkan kembali, dan orang-orang yang dilahirkan kembali statusnya menjadi anak-anak Tuhan, dan dia punya pengharapan dalam hidup ini. Pengharapan untuk apa? Tidak hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan kita masa kini, keperluan-keperluan kita masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Ayat 4 berkata begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi ternyata saudara dan saya punya sesuatu yang akan kita nikmati di sorga kelak. Karena kita ketika kita meninggal sebagai orang percaya, mati pasti masuk surga. Dan ketika kitab kehidupan dibuka, dibacakan, nama saudara, nama saya ada. Ternyata kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Artinya bernilai abadi, artinya kekal. Dan itu murni, tidak tercemar, tidak layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Kira-kira begini, saudara punya pergumulan sekarang, saudara punya kesusahan, saudara punya penderitaan. Kalau saudara tahu bahwa berkat telah tersimpan di sorga, maka situasi sulit yang kita alami saat ini tidak akan membuat hidup kita hancur, tidak akan membuat kita bersedih berlarut-larut, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita berkata, aku tetap bergembira. Kenapa? Ada warisan di sorga. Amin. Ada warisan. Jadi ingat sesuatu yang bernilai abadi. Ingat sesuatu yang bernilai yang besar dibandingkan dengan penderitaan kita saat ini. Maka saudara bisa terus bergembira. Bergembira dalam situasi duka cita. Kenapa? Bergembiralah akan hal-hal ini. Dikatakan. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, Tuhan tidak pernah abaikan saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi saudara dan saya. Dia tahu beban pergumulan kita, dia tahu kesusahan kita. Saudara mungkin mengalami penyakit yang cukup panjang dan terus menggerogoti tubuh saudara. Dan hendak kita berkata, Tuhan kenapa hidup seperti ini? Lebih baik mati saja. Nah, orang yang tidak punya pengharapan akan berkata seperti itu. Lebih baik mati saja dan pergi mencari jembatan itu. Jembatan untuk bunuh diri. Jangan cari jembatan itu. Tetapi kita harus cari jembatan keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Jangan cari tempat yang lain yang akan menghancurkan hidup kita. Kita dipelihara Tuhan, saudara dipelihara oleh Allah, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, ini memang persoalan di situ. Jadi orang-orang yang bunuh diri tadi karena imannya sudah hancur. Ia tidak beriman lagi, tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan, tidak berani lagi melangkah dalam hidup ini. Dan hanya berkata, kok hidupku susah, kok hidupku menderita, kok ini gak berhasil, kok keadaanku seperti ini, apa artinya aku hidup? Dan kemudian imannya goncang, kemudian iblis berkata, sudah mati saja, bunuh diri saja, cari jembatan saja. Tapi kalau orang beriman akan berkata, tidak, saya punya Allah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau punya Tuhan yang besar. Satu kali lagi, hidupmu tidak begini-begini saja. Ada orang berkata, aduh hidupku kok kayak gini-gini aja, gak ada pengharapan. Hidup segan, mati tidak mau. Tidak. Anak-anak Tuhan mengalami proses kepada kehidupan yang semakin baik,
semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna. Karena pada kekuatan Allah yang memelihara kita. Kalau saudara dalam keadaan susah, bergembiralah dalam keadaan duka cita. Dalam keadaan susah sekarang. Nah, kita melihat kenapa saya harus bergembira? Karena dalam duka cita, karena dalam sulit ini, kesusahan ini, aku yakin aku dipelihara Tuhan. Tuhanku berkuasa, ada kekuatan Allah yang akan memelihara aku. Kita semua sama-sama kadang-kadang iman kita diuji juga dalam perjalanan hidup ini. Ya, jangan Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta enggak, Ibu Pendeta enggak. Sama kita. Masa depan bagaimana, masa pelayanan bagaimana, kehidupan kita bagaimana, keuangan kita lebih-lebih ya, keuangan kita bagaimana, susah kita nanti, bagaimana? Ya, ada tantangan, tapi kita harus berkata, Tuhanku akan pelihara aku. Amin. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga. Aduh, saya kehilangan uang sekian banyak, enggak apa-apa, Tuhan bisa ganti. Orang yang saya kasihi yang sudah berjanji akan menikahi aku, dia pergi meninggalkan aku. Tuhan bisa ganti yang terbaik. Itu saja kok repot. Amin. Berat loh. Aduh, di depan mata berkat itu tiba-tiba hilang. Tuhan bisa ganti. Aduh, ini sudah mau ditekat. Hadiah ini sudah ada di tangan. Kok lepas? Enggak apa-apa. Tuhan bisa ganti. Ada yang bisa membuat kita mulai goncang ya situasi. Tapi firman Tuhan tadi katakan ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Lu bagaimana? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Aku lagi berduka cita loh. Aku lagi mengalami berbagai pencobaan. Tapi bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang membuat aku bergembira? Padahal aku dalam keadaan susah. Hal yang tadi, kamu orang pilihan. Kamu anak Tuhan, statusmu bukan yang lama lagi. Dan Tuhan pelihara kamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan menjaga kamu. Ada kekuatan Tuhan yang akan mengalir dalam hidupmu. Wow, tetap bersukacita. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan persoalan. Padahal mereka pejabat loh. Orang ternama, pinter. Tapi satu ketika Tuhan izinkan ada maut di depan mata. Mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Ya, tetapi mereka tidak mau menyembah. Risikonya adalah mereka dimasukkan ke perapian yang menyala, yang sangat-sangat panas. Dan diberi kesempatan kepada mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kamu menyembah patung itu, kamu bebas dari kesusahan ini. Tapi kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dilemparkan ke dalam perapian itu. Apakah Tuhanmu mampu menolong engkau? Wow, ini satu tantangan. Apakah Tuhanmu sanggup menolong? Tapi menarik, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Tuhan tolong atau tidak, kami hanya menyembah Allah. Kami tidak mau sujud kepada patung itu. Wow, raja marah. Api dipanaskan lebih panas lagi. Lebih panas lagi. Dan mereka takut? Tidak. Mereka siap mati? Ya, demi iman. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka dilemparkan ke api, apa mereka mati? Saudara baca kisahnya, ya, rambut mereka sedikit pun tak terbakar. Baju mereka tidak terbakar, mereka berjalan-jalan di api itu. Kekuatan Tuhan menyertai. Kekuatan Tuhan menyertai saudara dan saya. Tetapi sebelum melangkah, wah, bisa enggak? Aduh, bagaimana ya? Tuhan tolong enggak ya? Aduh, bagaimana? Susah. Tapi Tuhan tolong atau tidak Tuhan tolong, tetap menyembah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkarya. Kamu dipelihara Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Bergembiralah karena kita dipelihara Tuhan. Tuhan menjaga kita. Bergembiralah karena ada keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu pasti kita alami.
ya, telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini yang utama. Keselamatan ini yang utama. Karena ini akan masuk di keabadian. Hidup yang kekal. Bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Ayat-ayat di atas. Kita dipilih, kita diselamatkan, kita dikuduskan. Status kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita taat kepada Allah, kita dipelihara oleh Allah, kekuatan Allah ada pada kita, Dia menyertai kita, ada keselamatan. Bergembirakan hal itu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersuka cita hanya karena kenyamanan, hanya karena nggak ada masalah atau tantangan pergumulan, karena semua beres, maka sukacita kita itu bisa segera lenyap. Ketika ada pencobaan, ketika ada kesusahan, kita nggak kuat dan kita berkata, udahlah, nggak usahlah menyembah Allah. Ingat apa yang terjadi pada Ayub? Ya, hartanya hilang, anak-anaknya hilang. Sampai istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah kau. Tetapi Ayub tetap dalam pendiriannya. Perhatikan di ayat yang ke-7. Ya, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, waktu mengalami pencobaan, waktu diperhadapkan dengan kesusahan, mengapa kita bisa tetap berbahagia? Di ayat 7 berkata begini, maksud semuanya itu, maksud dari kesusahan itu, maksud dari pergumulan itu, maksud dari sakit penyakit itu, di mana iblis mau pakai itu semua, mau menjatuhkan iman kita. Tetapi dari sisi Tuhan, itu menguji iman kita. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, mengapa kita bergembira padahal kita sedang mengalami berbagai pencobaan. Ingat, kita harus memahami tujuan dari pencobaan itu tadi. Mengapa ini harus terjadi? Ada apa? Apa maksud Tuhan? Tuhan ya berjumpa dengan iblis. Dan iblis menuduh, tuh Ayub kan berbahagia, senang menyembah engkau karena dia kan engkau berkati. Coba kalau berkatnya tutup, habis. Coba kalau hartanya habis. Coba kalau anak-anaknya tidak ada. Coba kalau dia sakit. Kan itu kan serangan dari iblis, tuduhan, supaya akhirnya inti dari serangan daripada iblis itu supaya Ayub tidak percaya kepada Tuhan. Itu pun yang terjadi pada kita. Kalau saudara mulai susah, saudara hati-hati. Saudara bisa berkata, aduh Tuhan bagaimana, saya sudah rajin ke gereja. Lebih baik gak usah ke gereja. Dulu waktu saya gak pernah ke gereja gak sakit. Sekarang setelah rajin ke gereja saya malah sakit. Lebih baik gak usah ke gereja gak sakit. Ada amin? Jangan amin dong, masa amin? Oh gak bisa. Sekalipun kita melayani semakin giat, semakin ada tantangan. Dan kita harus semakin giat melayani. Ada amin? Ini baru amin. Karena ada orang udah melayani, udah komitmen, sakit, ada masalah ini, udahlah, mundur deh, mundur, gak usah melayani, mundur. Gak usah terlalu baik lah hidup ini, gak usah terlalu jujur, gak usah terlalu serius gitu ya. Lebih baik kayak manusia dulu gitu loh. Ya, tetap baik-baik saja, aman saja. Hati-hati, di situ kita sedang menghadapi pencobaan. Ya. Jangan pernah mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Nah, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi waktu kita mengalami pencobaan, kita berterima kasih Tuhan. Ini ujian yang harus saya hadapi. Dan saya akan hadapi. Dan saya pasti menang. Bukan dengan kekuatan saya, tetapi karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Loh, kok belum Tuhan tolong? Nah, kemudian orang berkata, mana Tuhanmu?
Mana Allahmu? Kan gak disembuhkan kamu, kan gak diberkati kamu, kan hidupmu susah, kan begitu-begitu aja kamu. Coba ikut saya. Ya, saya sekali ke tempat sana hasilnya sekian-sekian. Tapi itu cara yang bukan dari Tuhan. Jangan mau, sorry ya gitu. Tidak, saya anak Tuhan. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ya, dikatakan apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau kita dalam menghadapi pencobaan dan kita lihat itu sebagai ujian iman, bertahanlah. Bertahanlah dalam pencobaan itu, karena dikatakan maksud semuanya itu, maksud dari berbagai pencobaan itu, maksud dari kesusahan itu, pergumulan itu, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita akan mendapatkan pujian. Ya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang setia seperti itu, sesetia itu. Dia sangat setia, dipuji oleh Tuhan. Apakah engkau melihat ya orang-orang percaya di Sinam? Wah, mereka orang-orang yang setia. Ada amin? Amin. Loh, aminnya enggak ada. Amin. Siap diuji? Siap mengalami pencobaan? Siap mengalami tantangan, siap naik kelas. Orang naik kelas harus ada ujian. Saya nggak tahu ujian apa yang akan saudara dapat, apa yang kami dapat. Tapi pasti jika ada ujian, enggak, saya mau akan mendapatkan pujian. Ya kalau saya kehilangan berkat sekian, saya pasti mendapatkan berkat yang lebih lagi karena Tuhan bisa berkati saya. Saya tidak akan tergoncang imanku karena masalah yang seperti sekarang. Harus kita katakan seperti itu. Apapun, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi ada sukacita, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Sukacita dari Allah, Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah berikan kepada kita tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepada kita. Jadi kalau Tuhan sudah berikan sukacita kepada kita, ya di tengah-tengah pencobaan itu, di tengah-tengah pergumulan itu, kita pasti tetap bergembira. Amin. Terima kasih Tuhan. Memang secara manusia susah sekarang, tapi aku percaya, aku bersyukur. Tuhan baik. Tuhan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 9 berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini yang utama. Pencobaan-pencobaan itu kita hadapi supaya kita tetap bertahan dan mencapai tujuan iman. Dan iman kita bukan iman jikalau Tuhan berkati saya percaya. Jikalau Tuhan berikan ini, saya percaya. Enggak, tapi iman sekalipun penderitaan yang ada, sekalipun kesusahan, sekalipun dalam keadaan berat, sekalipun dalam keadaan pencobaan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ini iman yang berkualitas, ini iman yang murni. Ya. Di ayat 10 dikatakan, keselamatan itulah yang disediakan dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat-malaikat pun ingin tahu tentang rahasia itu. Dan kita mendapatkan rahasia itu, maka bergembiralah
tentang keselamatan itu. Tetapi dalam pencobaan, ya pencobaan itu hanya sebagai ujian iman. Kita mampu, saudara mampu bergembira sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam pergumulan. Karena apa? Hari ini kita mengalami pergumulan, tapi firman Tuhan kata bergembiralah akan hal-hal itu, yaitu ada yang lebih utama bagi kita dibandingkan dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang. Oh, memang pencobaan ini berat, tapi ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bahagia ya untuk kita. Jadi jangan sampai penderitaan atau pencobaan itu membuat hidup kita hancur, tidak. Karena setelah melalui berbagai pencobaan itu, kita akan dapatkan berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan itu. Dan yang kedua, ya, karena pencobaan-pencobaan itu hanya sebagai ujian iman kita untuk mendapatkan yang utama, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi ketika saudara dan saya mengalami berbagai pencobaan, berbahagia akan hal-hal itu yang tadi yang kita sudah bahas. Saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya diberkati Tuhan, saya dipelihara Tuhan, saya ditolong, saya tetap berbahagia. Memang sekarang sedang dalam kesulitan. Ingat itu, bergembira akan hal-hal itu, yaitu akan sesuatu yang indah yang dari Tuhan, perbuatan Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, berbahagia sekalipun dalam pencobaan. Lihat, karena pencobaan-pencobaan itu adalah ujian iman kita. Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang murni seperti emas yang dimasukkan ke api yang panas, ya, sehingga dia muncullah emas murni. Kita akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang memiliki iman yang murni, yang berkualitas dan tetap setia mengikut Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar, jangan takut. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia baik, Dia menyertai kita. Dan yang terutama, percayalah kepada Dia senantiasa. Tetap percaya kepada Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meskipun dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami pergumulan, pencobaan itu, lihat itu ujian imanmu. Bersyukurlah itu untuk itu. Karena setelah kita melewati ujian itu, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur boleh bergembira sekalipun dalam masa susah, masa sukar.